Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Bagaimana dengan yang suka memasukkan bahan mentah, bahan organik mentah ke dalam media tanam? Apakah nanti akan terjadi dekomposisi ulang? Apakah akan berakibat fatal untuk tanaman? Oke, kita lihat dulu bahan organiknya. Bahan mentahnya itu volumenya seberapa? Kalau volumenya cuma dikit, tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika volumenya banyak, karena nanti akan terjadi proses dekomposisi ulang, proses dekomposisi tepatnya ya. Nah, semua bahan organik yang dimasukkan maupun yang diletakkan di atas tanah atau media tanam, jumlahnya banyak ataupun sedikit, itu pasti akan mengalami penguraian, akan mengalami degradasi, akan mengalami dekomposisi. Ini bahan organik, ini bahan organik, kulit buah bahan organik. Nah, ketika jumlahnya sedikit, kita baik kita masukkan ke dalam media maupun diletakkan di atasnya, itu tidak menjadi masalah. Yang akan menjadi masalah adalah ketika bahan organik ini jumlahnya banyak. Bentar, ini kita contohkan bahan organik. Pisang. Alhamdulillah ada pisang yang matang, walaupun ini yang kecil-kecilnya kita makan. Nah, contoh misalnya ini. Kalau kita masukkan ke dalam media atau kita letakkan di atas permukaan media, itu tidak menjadi masalah karena jumlahnya sedikit. Nanti dia akan menjadi makanan cacing, menjadi makanan hewan-hewan tanah lainnya, dan akan menjadi nutrisi untuk tanaman selanjutnya. Jadi ketika kita masukkan, ini belum memberikan manfaat. Tapi nanti kalau udah diolah cacing atau diolah oleh mikroorganisme atau diolah oleh hewan-hewan tanah lainnya, dia akan berubah menjadi nutrisi yang nanti akan bisa diserap oleh tanaman. Seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung jumlahnya. Ya kalau kita punya banyak, ya bahan mentahnya banyak sekali, ya sebaiknya dikomposkan di tempat lain. Tapi kalau kita cuma punya misalnya limbah dapur kok cuma satu piring gitu ya, satu piring, kemudian kita campurkan dengan media tanam yang nanti kita gunakan tanamnya di wadah. Misalnya media tanamnya punya 2 ember, ya nggak jadi masalah. Diaduk aja, diaduk di dalamnya, tidak menjadi masalah. Atau diletakkan di dasar media tanam bahan organik tadi, misalnya kulit buah atau limbah dari dapur, itu letakkan di paling bawah di dasar, seperti itu. Nanti dia akan menjadi makanan cacing dan mikroba, dan tidak berefek kepada tanaman karena jauh kan di dasar. Nanti ketika akar sudah mencapai dasar, biasanya di bawah sudah mulai terurai seperti itu. Nah, kalau kita langsung di tanah, bahan mentah yang sedikit itu bisa kita tebarkan di permukaan tanah. Jadi dia nanti fungsinya sebagai mulsa untuk penutup tanah dari sengatan sinar matahari. Kayak gini. Ini sementara kita letakkan di sela-sela bedengan. Ini bonggol pisangnya. Kemudian ini tanaman pisang yang tumbuh lagi karena bonggolnya di bawah masih ada sehingga tumbuh lagi. Setelah kita ambil, kita letakkan di sela-sela bedengan. Nanti lama-lama dia akan mengering, dan sebagian yang ada yang ketutup tanah dan lain-lain, setelah lunak dia akan dimakan oleh cacing dan hewan-hewan lainnya. Kalau jumlahnya sedikit tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ada ketika bahan organik, bahan mentah yang kita masukkan ke dalam media tanam itu jumlahnya banyak, mungkin 25% ke atas ya. Kalau masih di bawah 25% itu insya Allah masih aman. Seperti itu. Jadi kalau punya bahan organik sedikit, bisa langsung tebar, bisa langsung masuk media tanam, bisa diletakkan di paling dasar media tanam. Kalau kita punya bahan organik yang banyak, bahan mentah yang banyak, bikin kompos, letakkan di suatu tempat, ditumpuk, ditutup, dibasahi,
nanti lama-lama akan menjadi kompos dengan sendirinya. Seperti itu. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.